Hai para penghuni kamar malam, kami kembali hadir dengan cerita terbaru yang siap membawamu ke dalam suasana penuh ketegangan dan misteri. Bersiaplah untuk pengalaman yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Selamat menikmati. Purwakarta, sekitar tahun 2013, kota kecil di jalur antara Jakarta dan Bandung ini sedang tumbuh pesat. Di pinggiran kota, berdiri banyak pabrik tekstil yang beroperasi hampir 24 jam. Siang hari, suasana ramai oleh pekerja, kendaraan barang, dan pedagang kaki lima yang berjualan di depan gerbang pabrik. Tapi ketika malam turun, suasana berubah. Jalanan yang tadi ramai jadi sepi, warung-warung kecil menutup lapaknya. Dan hanya ada beberapa warung kopi 24 jam yang tetap buka di tikungan jalan. Salah satu pabrik tekstil besar berdiri tak jauh dari jalan raya menuju Jatiluhur. Bangunannya luas, dengan tembok seng tinggi berwarna abu-abu yang mulai pudar. Di bagian belakang pabrik itu, terdapat lahan kosong yang jarang dilewati pekerja. Lahan tersebut menyimpan sebuah kompleks kuburan tua. Jumlah makamnya tidak banyak, mungkin belasan, tapi kondisi sebagian sudah rusak. Ada nisan yang miring, retak, bahkan hampir tertutup rumput liar. Warga sekitar bilang kuburan itu sudah jarang diziarahi karena kebanyakan ahli warisnya pindah atau tidak lagi tinggal di Purwakarta. Di kampung sekitar pabrik, sudah lama beredar cerita bahwa kuburan itu angker. Konon, beberapa pekerja pabrik pernah mendengar suara tangisan perempuan dari arah sana ketika pulang kerja larut malam. Ada juga yang bilang pernah melihat sosok berwarna putih berdiri di antara nisan. Namun cerita-cerita itu hanya dibicarakan pelan, tidak pernah benar-benar terbukti. Disinilah Darto, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja memulai pekerjaannya sebagai satpam malam. Ia berasal dari kampung di daerah Subang dan merantau ke Purwakarta untuk mencari penghasilan tetap. Baginya, pekerjaan ini penting karena bisa membantu keluarganya di rumah. Malam pertamanya bertugas, Darto datang dengan motor metik lamanya. Jalan menuju pabrik terasa lengang, hanya sesekali ada angkot yang melintas. Darto mengenakan seragam satpam biru dongker yang masih tampak kaku. Baru saja dikeluarkan dari plastik. Di pinggangnya tergantung senter besar yang dipinjamkan oleh kepala keamanan. Sesampainya di pos, ia disambut oleh Ujang, satpam senior yang sudah lama bekerja di sana. Ujang berusia sekitar 40 tahun, tubuhnya tegap, kulitnya legam karena sering beraktivitas di luar ruangan. Meski wajahnya terkesan keras, Ujang dikenal ramah di kalangan pekerja. Malam itu, Ujang menyambut Darto dengan senyum singkat sambil menyeruput kopi. Ia bertanya apakah Darto sudah siap jaga malam, dan Darto menjawab dengan penuh semangat, meski sebenarnya sedikit gugup. Ujang kemudian menjelaskan area patroli, gerbang depan, jalan samping, gudang belakang, dan pos keamanan. Satu hal yang ditekankan oleh Ujang adalah agar Darto tidak terlalu lama berdiam di sekitar belakang gudang. Katanya, suasananya kurang enak. Darto hanya mengangguk sambil tersenyum kecil, mengira itu hanya perasaan orang yang sudah terlalu lama bekerja di sana. Menjelang tengah malam, suasana pabrik benar-benar sepi. Lampu-lampu di area produksi sebagian besar sudah dimatikan, menyisakan beberapa titik lampu sorot yang temaram. Darto berjalan pelan menyusuri halaman, mengecek pintu gudang dengan senter di tangannya. Dari jauh, kuburan tua itu terlihat samar. Nisan-nisan miring berdiri di balik semak, menciptakan bayangan aneh ketika terkena sorot lampu. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dada Darto. Bulu kuduknya sempat berdiri, meski ia mencoba menepis dengan berpikir logis, mungkin hanya karena malam pertama bekerja di tempat baru. Ia mempercepat langkah, lalu kembali menuju pos satpam. Di pos, Ujang masih duduk santai sambil menyeruput kopi. Ia melirik Darto sebentar, kemudian bertanya apakah ia sempat mendengar suara dari arah belakang. Darto menjawab singkat bahwa tidak ada apa-apa. Ujang hanya mengangguk pelan, lalu menambahkan kalimat singkat yang membuat Darto diam, bahwa biasanya anak baru cepat atau lambat akan merasakan sendiri kenapa belakang gudang bukan tempat yang enak untuk terlalu lama dijaga. Darto tidak menanggapi lebih jauh. Ia hanya duduk di kursi plastik sebelah Ujang, mencoba menghangatkan diri dengan secangkir kopi saset yang tersedia di pos. Malam terus berjalan. Jam di dinding pos menunjukkan sudah lewat tengah malam.
dan suara jangkrik terdengar semakin jelas di luar. Udara di dalam pos terasa agak pengap, membuat Darto sesekali keluar untuk sekadar menghirup angin malam. Dari halaman pabrik, suasana benar-benar sepi. Hanya ada suara mesin pendingin dari salah satu gedung produksi yang masih menyala, terdengar berdengung halus. Lampu sorot di sudut halaman menyinari sebagian area, tapi sisanya tetap gelap. Sekitar jam 12:30, Darto memutuskan untuk kembali melakukan patroli bersama Ujang. Mereka menyusuri jalan samping pabrik yang sepi. Di sisi kanan ada pagar kawat tinggi, sementara di sisi kiri bangunan gudang berdiri panjang. Saat melewati dekat gudang belakang, Darto merasakan hawa yang lebih dingin dibandingkan area lain. Ia berhenti sebentar, menyorotkan senter ke arah gembok pintu gudang untuk memastikan masih terkunci. Tiba-tiba, dari kantong celananya terdengar suara bip singkat seperti notifikasi SMS. Darto kaget, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Layarnya menyala, terlihat ikon pesan masuk. Namun ketika ia buka, tidak ada pesan baru sama sekali. Sinyal di ponselnya juga hilang, hanya muncul tanda silang. Darto cuma mengerutkan kening sebentar, lalu memasukkan lagi ponselnya ke saku. Ujang yang melihat hanya tersenyum tipis. Ia berkata pelan kalau di belakang gudang memang sering begitu. HP tiba-tiba bunyi sendiri atau sinyal mendadak hilang. Darto mencoba tertawa kecil, meski dalam hati ada rasa tidak enak. Mereka melanjutkan langkah sampai di titik yang bisa melihat kuburan tua dari balik pagar belakang. Dari jarak itu terlihat nisan-nisan yang berdiri miring, sebagian tertutup semak liar. Ujang berhenti sejenak, matanya menatap lama ke arah kuburan. Darto ikut berhenti, lalu bertanya kenapa. Ujang hanya berkata pelan kalau di malam tertentu sering terdengar suara perempuan menangis dari arah sana. Nada suara Ujang terdengar datar, seakan ia sedang berbicara tentang sesuatu yang benar-benar diyakini. Darto mencoba menepis dengan logika. Ia mengatakan mungkin hanya suara kucing atau angin lewat. Ujang tidak membantah, tapi hanya menepuk bahu Darto lalu melanjutkan langkah tanpa bicara lagi. Setelah selesai patroli, mereka kembali ke pos. Ujang duduk di kursi, menyalakan rokok lagi, sementara Darto mengisi gelas plastik dengan kopi saset. Ia mencoba mengabaikan apa yang baru saja diceritakan Ujang, meski rasa penasaran diam-diam tetap menempel di kepalanya. Malam itu berakhir dengan tenang dan Darto bisa pulang saat pergantian shift dini hari. Namun saat mengendarai motor melewati jalanan sepi menuju kontrakannya, bayangan kuburan di belakang gudang itu terus terbayang. Perasaan aneh semalam seolah ikut terbawa sampai rumah. Malam berikutnya, Darto kembali masuk kerja. Suasananya tidak jauh berbeda, sepi, dingin, dan sunyi. Tapi kali ini sejak awal ia merasa ada yang berbeda. Bahkan sebelum patroli dimulai, bulu kuduknya sudah berdiri ketika duduk di pos. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, seakan membawa aroma lembab bercampur bau tanah basah. Saat patroli, lagi-lagi mereka melewati area belakang gudang. Darto menyorotkan senter ke arah pagar, dan kali ini ia jelas mendengar suara seperti langkah kaki di antara rerumputan di balik kuburan. Ujang juga berhenti, menoleh sekilas, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya diam, lalu berjalan lagi seakan sudah terbiasa. Darto mencoba memberanikan diri, berpikir mungkin ada orang lewat atau hewan liar. Tapi langkah kaki itu terdengar teratur, seperti langkah manusia, bukan kucing atau anjing. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkah mengikuti Ujang. Ketika kembali ke pos, Ujang akhirnya berkata, dengan nada santai tapi serius, bahwa Darto sebaiknya jangan terlalu sering menatap ke arah kuburan kalau sedang jaga. Menurutnya, makin sering seseorang memperhatikan, makin besar kemungkinan dilihat balik oleh penghuni di sana. Darto hanya diam, menatap cangkir kopinya yang masih mengepul di meja. Suara mesin pendingin dari gedung samping terdengar samar, bercampur dengan anjing yang menggonggong di kejauhan. Angin malam masuk dari jendela pos yang terbuka, membuat daun pintu berderit pelan setiap kali tertiup. Ujang duduk santai di kursinya, menghembuskan asap rokok ke udara. Namun Darto masih merasa tidak tenang.
Perkataan Ujang soal dilihat balik terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba menepis dengan memfokuskan diri pada buku catatan patroli. Tapi setiap kali ia menunduk, ia merasakan ada sesuatu yang seperti memperhatikan dari arah luar pos. Sekitar jam 2, Darto memutuskan untuk keluar lagi. Kali ini sendirian. Ujang tetap tinggal di pos karena merasa malas berkeliling. Dengan senter di tangan, Darto berjalan menyusuri jalan samping. Suasana sepi, hanya terdengar suara langkahnya sendiri yang beradu dengan tanah berpasir. Ketika sampai di dekat pagar belakang, ia melihat sesuatu. Dari kejauhan, di sisi pagar, ada sosok satpam lain sedang berdiri tegak. Sosok itu menoleh sebentar, lalu mengangkat tangan seolah memberi isyarat. Darto sempat mengira itu Ujang, namun pikirannya ragu karena Ujang jelas tadi malas berkeliling. Darto mendekat beberapa langkah sambil bertanya pelan, tapi sosok itu tidak bergerak. Akhirnya ia mencoba lebih dekat lagi dan barulah terdengar suara dari sosok tersebut. Dengan nada datar seperti tanpa emosi, sosok itu berkata, "Sudah jam 2, balik ke pos." Suara itu terdengar jelas, tapi aneh, datar dan tanpa ekspresi. Darto merasa bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru melangkah mundur, berbalik, lalu berjalan cepat kembali ke pos. Sesampainya di pos, ia mendapati Ujang sedang duduk santai sambil minum kopi. Tidak tampak seperti orang yang baru saja keluar. Rokoknya pun masih menyala, diletakkan di asbak plastik. Darto langsung bertanya, apakah barusan Ujang sempat ke pagar belakang? Ujang menggeleng, bahkan terlihat kebingungan. Ia berkata sejak tadi tidak kemana-mana, hanya duduk di pos. Darto terdiam. Ia tidak berani menceritakan detail apa yang ia lihat barusan. Hanya saja, rasa dingin di tubuhnya belum juga hilang. Malam itu, ia lebih banyak diam, hanya sesekali meneguk kopi atau menyalakan rokok. Beberapa malam berikutnya, gangguan serupa makin sering terjadi. Ada kalanya ketika sedang berpatroli, Darto melihat kilasan putih di antara pepohonan dekat kuburan. Pernah juga ketika melintas di gudang belakang, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan, seperti menahan tawa namun tidak jelas dari arah mana. Puncaknya terjadi pada malam Minggu, ketika suasana pabrik lebih sepi dari biasanya. Darto sedang mengecek pintu gudang, sementara Ujang duduk di kursi besi dekat tangga. Tiba-tiba terdengar suara keras, seperti benda berat jatuh dari dalam gudang. Darto refleks menyorotkan senter ke arah pintu. Gembok masih terkunci rapat, tapi suara itu terdengar nyata. Ia menoleh ke arah Ujang, tapi rekannya itu hanya menetap kosong sambil menghembuskan asap rokok. Seolah suara tadi bukan hal baru lagi baginya. Darto menelan ludah lalu melangkah lebih jauh ke arah pagar belakang. Dari sana, samar-samar terlihat sosok perempuan berdiri di balik semak kuburan. Namun, bukan putih yang ia lihat, melainkan merah. Baju panjang berwarna merah lusuh. Rambut terurai berantakan menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Darto merasa kakinya berat untuk mundur. Tubuhnya kaku seperti ditahan sesuatu. Suara angin malam mendadak hilang, digantikan dengan bunyi lirih seperti suara tangisan yang pelan tapi menusuk telinga. Ujang akhirnya mendekat dari belakang menepuk bahu Darto. Begitu Darto menoleh sebentar, lalu kembali melihat ke arah pagar, sosok perempuan berbaju merah itu sudah tidak ada. Hanya semak liar yang bergoyang pelan diterpa angin. Tanpa banyak kata, Ujang hanya menyuruh Darto kembali ke pos. Katanya, semakin lama ia berdiri di situ, semakin besar kemungkinan yang lain ikut mendekat. Darto menurut saja, meski dalam hati ia semakin yakin bahwa ada sesuatu di area belakang pabrik yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu hujan gerimis sempat turun menjelang tengah malam. Udara makin dingin. Pos jaga dipenuhi suara rintik hujan yang memantul di atap seng. Ujang tampak gelisah sejak sore. Beberapa kali menerima telepon dari rumah. Akhirnya, sekitar jam 11, ia mendekati Darto dengan wajah cemas dan berkata, "Anak saya panas tinggi, kayaknya harus dibawa ke dokter. Saya pulang duluan, toh."
Darto tentu tidak bisa menahan. Ia hanya mengangguk, meski hatinya menciut. "Iya, Kang. Hati-hati di jalan," ucapnya. Maka malam itu, untuk pertama kalinya sejak bekerja di sana, ia berjaga sendirian. Menjelang jam 1 dini hari, tiba-tiba terdengar suara tek dari arah belakang. Darto menoleh keluar jendela, dan benar saja, lampu gudang belakang yang biasanya menyala redup, kini padam total. Hawa di sekitarnya berubah aneh. Udara menjadi berat, sulit dihirup. Bau melati samar tercium. Makin lama makin kuat, bercampur bau amis yang menyengat hidung. Darto memberanikan diri mengambil senter dan keluar pos. Langkahnya terasa berat, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mengecek. Begitu sampai dekat pagar belakang, ia mendengar suara tangisan lirih dari arah kuburan yang terletak tak jauh dari sana. Suara itu terdengar pilu, tapi perlahan berubah menjadi tawa panjang yang melengking, membuat jantungnya serasa berhenti. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan senter ke arah kuburan. Sinar goyah itu langsung menangkap sosok perempuan berbaju merah berdiri di atas salah satu nisan. Rambut panjangnya terurai acak, menutupi sebagian wajah. Saat tersibak sedikit, tampak mata merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Darto terpaku, tubuhnya lemas. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba dari samping terdengar suara duk-duk-duk seperti sesuatu melompat. Dari kegelapan muncul sosok pocong. Kain putih kotor membungkus tubuhnya, bergerak melompat-lompat ke arahnya. Kini Darto merasa terkepung. Di depan kuntilanak merah, di samping pocong. Nafasnya tak beraturan, keringat dingin bercucuran. Panik, ia nekat berlari menembus celah sempit di antara mereka. Suara tawa kuntilanak menggema, bercampur suara kain pocong yang terseret di lantai, mengejarnya dari belakang. Darto tidak berani menoleh, hanya fokus berlari ke arah pos. Saat jarak tinggal beberapa meter, ia melihat sosok Ujang berdiri di dekat pintu pos melambai memanggil. "To, Darto, cepat ke sini." Suara itu datar, seakan tanpa ekspresi. Darto berlari sekuat tenaga, merasa sedikit lega karena mengira Ujang kembali. Namun, begitu jarak semakin dekat, tubuhnya mendadak merinding. Ia baru ingat jelas bahwa Ujang sudah pulang sejak jam 11 malam tadi. Sosok yang melambai itu bukan Ujang. Namun tetap ia paksakan lari ke arah pos. Sesampainya di pos, sosok yang tadi ia kira Ujang sudah lenyap. Jantungnya seperti mau pecah, napas tersenggal. Dari belakang masih terdengar suara tawa panjang yang menusuk telinga. Tiba-tiba dari kaca jendela pos terdengar ketukan keras. Tok, tok, tok. Makin cepat lalu berubah jadi hantaman keras, membuat kaca bergetar. Darto dengan panik menoleh ke monitor CCTV yang masih menyala. Layar menunjukkan pemandangan depan pos. Pocong berdiri kaku menatap lurus ke kamera. Sementara di belakangnya, kuntilanak berbaju merah melayang perlahan, rambut tergerai liar, matanya menyala. Dengan gemetar, ia memberanikan diri melirik keluar jendela. Halaman kosong. Tapi suara ketukan dan hantaman itu masih terdengar, seolah berasal dari dalam kaca itu sendiri. Puncaknya, tiba-tiba listrik pos mati. Lampu padam, monitor CCTV ikut gelap, meninggalkan kegelapan pekat. Dalam kegelapan itu, Darto mendengar suara tawa panjang kuntilanak melengking menusuk telinga, bercampur suara kain pocong diseret di lantai. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Nafas dingin terasa di belakang lehernya, begitu dekat, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan, hanya mampu berdiri gemetar di teror kegelapan. Pagi harinya, tubuh Darto masih gemetar ketika cahaya matahari mulai masuk melalui jendela kecil pos. Malam panjang itu seperti tidak pernah berakhir. Begitu pergantian shift datang, ia tidak banyak bicara. Dengan wajah pucat dan mata merah karena kurang tidur, ia langsung pamit dan pulang. Di rumah, tubuhnya ambruk.
Demam tinggi membuatnya terbaring beberapa hari. Istrinya khawatir, tapi Darto hanya bilang bahwa ia kecapekan. Dalam hati, ia tahu sakit itu datang akibat ketakutan yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, Ujang datang menjenguk. Darto menceritakan semua yang dialaminya dengan suara bergetar. Dari lampu padam, bau melati bercampur amis, penampakan kuntil anak merah, hingga pocong yang melompat-lompat mengurungnya. Ia juga menceritakan sosok menyerupai Ujang yang memanggilnya di depan pos. Ujang mendengarkan dengan serius. Lalu dengan nada tenang, ia berkata, hampir semua satpam baru memang pernah diganggu di sekitar kuburan belakang. Saya dulu juga ngalamin. Mungkin caranya beda-beda, tapi intinya mereka nunjukin kalau tempat itu ada yang jaga. Kamu nggak sendirian. Cerita Darto akhirnya sampai ke telinga kepala keamanan. Atasannya sempat menertawakan, tapi tetap memeriksa rekaman CCTV malam itu. Beberapa satpam ikut menonton. Di layar sempat terlihat jelas bayangan putih bergerak cepat di area gudang belakang. Bahkan ada suara samar yang terdengar mirip tangisan. Namun anehnya, keesokan harinya, file rekaman itu hilang. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya. Kepala keamanan sempat marah, menuduh ada yang menghapus, tapi semua bersumpah tidak menyentuhnya. Sampai akhirnya, kasus itu dibiarkan begitu saja. Meski sudah sehat, Darto tidak pernah benar-benar pulih dari ketakutannya. Setiap kali malam tiba, bayangan kuntil anak merah dan suara tawa yang menggema kembali terngiang. Ia tidak berani lagi berjalan dekat area kuburan. Bahkan, duduk sendirian di pos membuat tubuhnya merinding. Akhirnya, hanya 2 minggu setelah kejadian itu, Darto menyerahkan surat pengunduran diri. Ia memutuskan berhenti karena tidak sanggup lagi menghadapi malam-malam di pabrik tersebut. Kuburan tua itu sendiri tetap dibiarkan ada meski sebagian lahannya sudah terkena perluasan pabrik. Tidak ada yang berani memindahkan makam, entah karena takut atau karena percaya kalau mengusik akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Hingga sekarang, para satpam lama di sana masih berbisik kalau setiap petugas baru pasti akan diuji oleh penunggu kuburan itu. Ada yang hanya diganggu lewat suara, ada yang melihat bayangan samar, dan ada pula yang benar-benar berhadapan dengan sosok menakutkan. Dan kisah yang dialami Darto tetap jadi cerita yang sering diulang di pos satpam pabrik itu sebagai pengingat bahwa tidak semua yang bekerja di malam hari benar-benar sendirian. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.